pemandangan umum Dewan terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PPK Aceh Barat tahun anggaran 2025 pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang terhormat, kami umumkan bahwa dari sejumlah 25 orang anggota Dewan yang terhormat dan yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 21 orang, quorum tercapai dan rapat dinyatakan sah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ketiga paripurna keempat masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, Saudara Pimpinan DPRK Aceh Barat, Saudara Anggota DPRK Aceh Barat, Saudara PLT Setda, Sewan Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala Dinas, Badan dan Kantor serta Kepala Bagian Sedakap Aceh Barat, Saudara Camat dalam Kabupaten Aceh Barat, rekan-rekan insan fair, baik dari media cetak maupun elektronik, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat ketiga dengan agenda penyampaian pemandangan umum Dewan terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari pula kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan yang mulia kepada umatnya dan kita semua. Sesuai dengan jadwal paripurna, maka agenda rapat pada hari ini adalah penyampaian pemandangan umum Dewan terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Untuk penyampaian pemandangan umum Dewan telah tercatat 5 juru bicara masing-masing fraksi, yaitu 1. Ramli SE dari fraksi PAN. 2. Haji Tarmizi SE dari fraksi Partai Aceh. 3. Fazar Jiaji SE dari fraksi Partai Golkar. 4. Haji Teguh Helmi PSP MM dari fraksi Partai Gerindra. 5. Muhammad Pria Yona Febi dari fraksi Dinamis. Sebelum kami mempersilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk menyampaikan pemandangan umumnya, diberitahukan setelah dibacakan agar diserahkan kepada pimpinan guna kami teruskan kepada Saudara Bupati Aceh Barat. Baiklah, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Saudara Ramli SE dari fraksi PAN untuk menyampaikan pemandangan umumnya.
fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat, Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudaraku Wakil Bupati Aceh Barat, yang terhormat saudaraku pimpinan Ketua Banggar dan anggota DPK Aceh Barat, yang terhormat saudara Sekda, Sekwan, Asisten Staf Ahli Bupati, para kepala SKPK, para kepala lembaga keistimewaan, dan Kabak Lingkup Pemsebdakap Aceh Barat. Saudara para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat serta kurnia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti jalannya sidang paripurna ketiga, masa sidang kedua DPRK Aceh Barat tahun 2026 tentang pembahasan dan penetapan rancangan kanun pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan dan peradaban mulia sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahawa tujuan utama pelaksanaan pertanggungjawaban APBK adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahawa anggaran daerah dikelola dengan baik, efisien, efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Adapun rancangan kanun tentang pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 telah dibahas bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan 48 SKPK lingkup Pemkab Aceh Barat. Selalu pengguna anggaran. Pembahasan ini berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 16 Juli tahun 2026 dengan realisasi pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pendapatan daerah 1.510.370.270 rupiah, 53 sen. Belanja daerah sebesar 1.433.948.080 rupiah, 40 sen. Pembiayaan daerah 140.130.408.071 rupiah, 64 sen. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip efisien dan efektif dan transparan akuntabilitas, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan melalui pemandangan umum fraksi DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan selama ini antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pemerintahan. Apresiasi kepada Saudara Bupati Aceh Barat beserta perangkat daerah atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 pada tanggal 4 Juni tahun 2026 di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh. Hemat kami, opini atau WTP ini bukanlah sekedar penghargaan administratif semata, melainkan bukti komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik. Diharapkan opini ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh atas sistem pengadilan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 nomor 2-B/DTB/PPSD.01/05 tahun 2026 tanggal 29 Mei tahun 2026 bahwa masih terdapat sejumlah temuan pemeriksaan pada beberapa komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mengajak seluruh SKPK untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, baik bersifat administratif maupun kerugian keuangan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, iaitu 60 hari kerja sejak LHP diterima. 3. Pada tahun 2026, pemerintah Aceh mendapat alokasi dana otonomi khusus atau OSUS relatif lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat ini pemerintah bersama DPR RI sedang berupaya merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau Undang-Undang PA untuk memperpanjang masa berlaku dana OSUS hingga 20 tahun ke depan dengan mengusulkan kenaikan besaran dana menjadi 2,5% dari plafon DAU nasional. Dalam rangka menjaga keseimbangan kemampuan keuangan daerah saat ini, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mengharapkan kepada Saudara Bupati Aceh Barat beserta jajarannya untuk dapat meningkatkan intensifikasi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah, baik dengan cara otomatisasi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun menggali sumber-sumber penerimaan yang baru, serta mencegah kebocoran penerimaan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna. Bidang pembangunan. Sehubung telah dilaksanakan pansus pertambangan dan aset DPRK Aceh Barat tahun 2025, di mana terdapat 9 objek peninjauan lapangan beserta rekomendasi sebagaimana laporan pansus yang telah disampaikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat pada tanggal 1 Desember tahun 2025. Untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat menghimbau dan mengingatkan kembali kepada Saudara Bupati Aceh Barat berserta jajarannya
untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pansus tersebut secara tuntas dan berkelanjutan. Sebagai umpan balik feedback, DPRK Aceh Barat saat ini masih menunggu tindak lanjut supremasi hukum dari beberapa temuan pansus tahun 2025, antara lain permohonan persetujuan kerjasama pemanfaatan atau KSAP, aset daerah dan usulan perubahan produk hukum yang dinilai kurang relevan dengan perkembangan saat ini. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, terhadap temuan pemeriksaan BPK RI tentang penggunaan obat kadaluarsa dan obat yang rusak yang belum diasingkan alias masih bercampur dengan obat lain yang masih layak dikonsumsi atau IPV garing 5 dan pelarut strep FR sejumlah 5.165 dosis. Selanjutnya juga ditemukan racikan obat oleh petugas farmasi pada Puskesmas Suak Ribai, Puskesmas Jok Semereng dan Puskesmas Kawai 16 menunjukkan pencatatan keluar masuk obat pada kartu stok obat tidak dilakukan secara real time atau keadaan sebenarnya dan tidak mencantumkan tangga kadaluarsa pada botol obat tersebut. Hal ini sangat membahayakan dan berakibat fatal bagi pasien pengguna obat. Selain pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna barang juga dinilai lalai dan tidak cermat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengusahaan persediaan barang atau obat. Permasalahan obat kadaluarsa ini selalu menjadi perhatian khusus dan temuan pemeriksaan BPK RI setiap tahunnya. Hemat kami, sejak era reformasi tahun 1999 sampai dengan saat ini dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada Saudara Bupati Aceh Barat dan berperjakat agar dalam penetapan kepala dinas teknis ke depan kiranya harus benar-benar memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sehingga dapat memahami tugas pokok dan fungsi secara mendalam. Terkait penempatan doktor umum pada Puskesmas Pencil, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mendukung program kerja tersebut. Kami sependapat untuk dinaikkan sedikit insentif kepada dokter daerah terpencil sebagai bentuk penghargaan berupa tambahan penghasilan sejauh kemampuan keuangan daerah sedia untuk itu. Sehubungan telah selesainya pembangunan gedung KRIS, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mengharapkan kepada SKPK terkait untuk segera difungsikan karena seiring bertambahnya bed pada IGD, maka secara otomatis akan bertambah jumlah kamar yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk segera melakukan rehabilitasi pustu di balik karena pustu tersebut sangat dibutuhkan untuk segera difungsikan. Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI perwakilan Aceh tahun 2025 pada Rumah Sakit Cunyatin Molabo terhadap ruangan komputer riset, motografi, scan atau T-scan yang dibangun pada tahun 2024 saat ini belum difungsikan karena permasalahan layout ruangan yang tidak sesuai dengan peralatan yang dibeli. Selanjutnya pada tahun 2025, Rumah Sakit Cunyatin Molabo juga telah membangun gedung HD ICVCU dan kemoterapi. Namun hingga saat ini belum dapat difungsikan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes RI. Untuk maksud tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat ingin mengingatkan khususnya kepada pengguna anggaran
bahawa kegagalan konstruksi dapat berakibat fatal. Ingat dan selalu berhati-hati karena bangunan yang tidak bisa difungsikan atau rusak, mangkrak atau gagal difungsikan dapat dikategorikan dan berproses secara hukum sebagai tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Selanjutnya, pada Rumah Sakit Cunyadin, Maulabo juga ditemukan sejumlah aset peralatan dan alat medis yang belum dimanfaatkan sama sekali senilai 13 miliar 51 juta 156 ribu rupiah. Daftar terlampir temuan pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran 2025. Fraksi Amanat Nasional DPRK Aceh Barat ingin bertanya sekaligus menjawab pasti kepada saudara Direktur dan jajaran Rumah Sakit Cunyadin Maulabo, kapan kira-kira peralatan dan mesin tersebut dapat difungsikan? Sebagaimana mestinya, hemat kami perlu segera kejelasan, komitmen dan kepastian hukum karena masyarakat Bumi Teguh Umar yang tercinta ini sangat mendambakan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dari sekian banyak peralatan dan alat medis yang belum dimanfaatkan hingga saat ini, sangat mengecewakan semua pihak dalam penggunaan cath lab atau alat operasi jantung. Di samping nilai pengadaannya mencapai 11 miliar 462 juta 401 ribu rupiah, juga dianggarkan biaya pemeliharaan rutin setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Menurut informasi bahwa alat cath lab tersebut saat ini dalam keadaan rusak, padahal alat kesehatan tersebut sama sekali belum pernah dipergunakan. Ini akan aneh tapi nyata. Untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada saudara Bupati Aceh Barat untuk dapat melakukan audit investigasi oleh perwakilan Badan Pengawasan Kewangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Aceh atau BPK RI Perwakilan Aceh. Diharapkan pemeriksaan ini dapat berjalan secara lancar sebagaimana diharapkan sehingga permasalahan ini dapat menjadi terang benderang. Terkait pengadaan alat-alat kedokteran pada Rumah Sakit Cunyadin Maulabo tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, saat itu Direktur Rumah Sakit Cunyadin Maulabo yaitu Dr. Pukran, dan juga pada saat itu Bupati Aceh Barat Ramli MS telah melakukan pelelangan alat-alat kedokteran berjumlah 18 miliar 259 juta 49.500 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pengadaan alat-alat kedokteran yaitu radiologi ESWL yang dikerjakan oleh PT Surgiga Alkasindo alamat Jakarta dengan pagu anggaran 4 miliar 754 juta. Mungkin bisa baca yang besar-besar saja anggarannya. 2. Pengadaan alat kedokteran atau radiologi atau disebut cath lab dengan pagu anggaran 11 miliar 462 juta 410 ribu rupiah. Sumber dana DAK yang dikerjakan oleh PT Aneka Medika Indonesia Jakarta Selatan. Ya, ini saya sebut dua sebagai sampel. Menurut informasi kami terima bahwa pengadaan alat-alat kedokteran tersebut diduga telah terjadi penggelembungan harga atau markup
sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Sebagai contoh pada kegiatan pengadaan bed tempat tidur di Rumah Sakit Cunyadin Malabo, pada kontrak tertera nilai 50 juta per unit, sedangkan hasil interpretasi kami kepada pihak distributor hanya berkisar 26 juta per unit. Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat sangat meragukan pengadaan alat-alat kedokteran tersebut, termasuk utang di Rumah Sakit Cunyadin Malabo sampai hari masih tertinggal, ya utang lama sebanyak 54 M lebih kurang. Dan sekaligus meminta kepada saudara Bupati Aceh Barat untuk segera melakukan audit investigasi dari aparat penegak hukum atau HPH, baik dari BPKP Perwakilan Aceh atau BPKRI Perwakilan Aceh. Berdasarkan data atau informasi bahawa Rumah Sakit Cunyadin Malabo pada tahun 2026 mendapat kucuran dana CSR dari PT Mifa Saudara sebesar 9,7 miliar. Untuk maksud tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat meminta kepada saudara Direktur Rumah Sakit Cunyadin beserta jajarannya agar segera dapat membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana CSR tersebut. Hal ini penting dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, guna antisipasi kita bersama terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Saran kami, ada baiknya agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan salah satu lembaga aparat penegak hukum atau APH. Sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Aceh tahun 2025 bahawa aset pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak tertib, tidak dikelola dengan baik dan banyak yang belum tercatat pada kartu inventaris barang atau KIP. Sebagai contoh, terdapat peralatan medis pada Rumah Sakit Cunyadin dan peralatan medis lainnya seperti USG pada Puskesmas belum tercatat dengan baik. Untuk maksud tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat mengharapkan kepada seluruh SKPK untuk mendata kembali secara mandiri pada masing-masing SKPK. Hal ini sebagai tindak lanjut atas LHP BPKRI tahun 2025. Sehubungan berita antara 11 Juli tahun 2026 bahawa terdapat pabrik kelapa sawit atau PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Barat membeli tandan buah segar atau TBS dari petani sawit di bawah harga pasar dengan harga beli TBS telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh, iaitu Rp3.112 per kilo, tapi yang dibeli oleh PT KTS Rp2.980, dari PT SSJA Rp2.870. Ini juga kekurangan Rp242. Dari PT BBP harga pemerintah Rp3.112, tapi yang dibeli oleh PT tersebut Rp2.850. Ini kekurangan Rp2.620. PT Monjambai itu harga dari pemerintah Rp3.112, tapi yang ditampung oleh PT tersebut Rp2.820, itu kekurangan Rp292. Ini sumber di Stambun Aceh 1 Juli 2026. Di samping itu juga kami mendapat informasi pembayaran gaji atau upah pekerja PKS, vendor yang bekerja di PKS dan tenaga kerja PKS lainnya dibayar di bawah upah minimum regional atau UMR. Dan ada juga informasi bahwa
sebagian pekerja PKS berasal dari luar Aceh Barat, bukan putra Aceh Barat. Dalam rangka keberpihakan kepada masyarakat, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat segera akan melakukan kunjungan kerja pansus ke lokasi pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Untuk maksud tersebut, sebelum kami memintakan kepada Kepala SK Perkat terkait, Dinas Keturunan dan Pertenakan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk dapat segera menertibkan permasalahan tersebut di lapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila pada saat tim pansus DPRK Aceh Barat berkunjung ke lapangan atau PPKS masih juga terdapat hal yang demikian, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Aceh Barat kiranya kepada perusahaan PKS tersebut dapat ditinjau kembali izin operasionalnya atau diberikan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti rapat dengar pendapat atau RDP dengan PT Prima Aceh Agro Lestari atau PT PAL dan masyarakat beberapa waktu yang lalu bahawa proses penyerahan kebun sawit plasma seluas 500 hektar sesuai janji perusahaan akan segera dilaksanakan serah terima kepada masyarakat setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai amanat pemerintah nombor 18 tahun 2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar. Untuk masuk tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada SPK terkait agar dapat membantu atau memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Beberapa langkah konkret harus segera dilaksanakan, antara lain pendapatan seluruh masyarakat petani yang berhak mendapatkannya, membantu pembentukan koperasi atau BUMG sebagai wadah kelompok kerja yang dipercaratkan dan dipersiapan lainnya yang dibutuhkan. Terkait permasalahan tumpang tindih lahan perkebunan antara pihak perusahaan dan masyarakat selama ini pada beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada SKPK yang terkait agar segera memfasilitasi dan menindaklanjuti dalam rangka kemaslahatan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan berita catat New 10 Juli tahun 2026 bahawa Kades, aktivis LSM dan Kadishub Aceh Barat digugat 9,9 miliar oleh PT Sumber Cipta Yunanda atau sering disebut SCY melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Maulabo juga telah melaporkan ke Kapolda Aceh dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terhentinya aktivitas pengangkutan material Pri ASH dan Poton ASH atau PABA selama 40 hari dari 2 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2026. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mengajak semua pihak untuk dapat mempelajari permasalahan tersebut karena sungguh sangat miris kedengarannya, yaitu PT SCY mendapatkan pekerjaan di PLTU 3 dan 4 Kabupaten Nagan Raya. Kemudian pengangkutan limbah faba menggunakan ruas jalan umum Aceh Barat, jalan desa dan jalan kampus Universitas Teguh Umar. Selanjutnya, penumpukannya atau pembuangan limbah berlokasi di Kabupaten Aceh Barat tanpa introspeksi mendalam. Tiba-tiba pihak perusahaan telah menggugat pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Untuk masuk tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat
sangat mendorong permasalahan ini agar segera dapat diselesaikan secepatnya. Bila perlu dapat diberikan bantuan hukum atau kuasa hukum kepada tergugat 1 Kades, tergugat 2 LSM dan tergugat 3 Kadis Hub Aceh Barat karena tidak sesuai dengan regulasi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon yang merupakan landasan hukum utama mengenai perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup atau PPH. Regulasi ini mengatur sebagai aspek mulai dari perencanaan, pemampatan, pengendalian, pemeliharaan dan penguasaan hingga penegak hukum lingkungan. Untuk maksud tersebut, kami minta kepada SPK terkait, terutama DPM, PTSB untuk dapat mempelajari apakah seluruh persyaratan perizinan telah dimiliki oleh pihak perusahaan tersebut dan apabila tidak, gugat balik pihak perusahaan tersebut dan apabila perlu kita lapor ke bidang penegak hukum Germi Mawah Kabupaten Aceh Barat. 17. Terkait pengangkutan batubara PT AJB Desa Blangkenang dan PT IP Desa Balek dari titik lokasi tambang ke Pelaitu 34 Kabupaten Nagan Raya yang selama ini hauling menggunakan jalur darat, yaitu memakai ruas jalan kabupaten dan ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional. Sejak pemberian rekomendasi izin pengangkutan oleh Bupati Aceh Barat beberapa waktu yang lalu, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat selalu mengawasi dan memantau perkembangan jalannya komitmen perusahaan berserta vendornya terhadap poin-poin yang telah disepakati bersama. Namun saat ini kami sangat kecewa dengan sikap perusahaan tersebut. Selain belum adanya tanda-tanda pembangunan jalan hauling khusus sebagaimana yang dijanjikan, juga telah merusak jalan kabupaten atau ruas jalan kabupaten yang dilintasi selama ini. Hasil monitoring kami baru-baru ini pada ruas jalan RGM, yaitu dari Desa Tumpu Ladang sampai dengan Desa Balek, Kecamatan Merubo, dan juga dari Desa Melasar Raya ke Blangkenang, telah banyak terdapat lubang-lubang besar di sepanjang jalan yang dapat membahayakan masyarakat pengguna ruas jalan tersebut. Sudah 3 kali diberikan tanda seakan-akan segera diperbaiki, yaitu dengan cara pengecatan jalan. Cat pertama berwarna putih, cat kedua berwarna merah, dan cat ketiga berwarna kuning. Ini yang belum dicat dengan darah oleh masyarakat. Kata masyarakat berulang kali kepada kami untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat merekomendasikan kepada saudara Bupati Aceh Barat untuk segera menghentikan aktivitas hauling kedua perusahaan tersebut. Mengingat jangka waktu rekomendasi telah berakhir Maret tahun 2026 dan hemat kami belum ada tanda-tanda niat baik dari kedua perusahaan tersebut untuk membangun jalan khusus hauling. Maka apabila suatu saat masyarakat bergerak demo pemblokir jalan, maka kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat akan selalu berada pada pihak masyarakat untuk melawan segala bentuk kezaliman yang ada. Yang terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama bahawa pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pasar hewan yang berlokasi di lahan gambut Desa Suwani, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pertanyaannya, apakah pengadaan tanah dan pembangunan sudah selesai dilaksanakan?
Dan jika belum, kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat merekomendasikan agar dapat ditinjau kembali mengingat lokasi tersebut merupakan lahan gambut dan jalan lintas nasional Melabuh Banda Aceh. Sesuai layout pembangunan, hemat kami lokasi tersebut sangat tidak cocok untuk pembangunan pasar hewan. Selanjutnya kami mintakan kepada SKPK terkait untuk dapat merincikan alokasi dan tahapan pembayaran harga tanah tersebut. Apakah sudah dilunasi seluruhnya? Sehubungan keberadaan pos retribusi Simpang Layung Gampong Gunung, pembangunan pasar ikan Belang Bale di Gampung Cot Semereng dan pembangunan pasar sayur di Gampung Cot Darat, Kecamatan Samatiga. Menurut pemantauan kami dari fraksi PAN, ini bahwa penggunaan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk masuk tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat meminta kepada SKPK terkait agar dapat memberikan penjelasan terkait pencatatan aset dan penerimaan PAD selama ini. Sehubungan aktivitas penambangan bahan galian golongan C pada sejumlah titik lokasi di Kabupaten Aceh Barat, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat meminta SKPK terkait untuk segera dapat mendata kembali beberapa jumlah tambang bahan galian golongan C yang legal dan berapa pula jumlah tambang bahan galian C golongan C yang ilegal dan sejauh mana kewajiban kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat. Bidang sosial dan keistimewaan Aceh. Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat sebagai masjid kabupaten dan juga merupakan ikon kota Melabuh. Dalam pengelolaan operasional Masjid Agung Baitul Makmur memiliki beberapa sumber pendanaan, antara lain APBK Aceh Barat belanja rutin setiap tahun mencapai 800 miliar lebih. Badan Kemakmuran Masjid Infak, Sedekah Tabungan Amal dan dana CSR dari PT Mifa Bersaudara. Berdasarkan data yang ada pada kami, Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat telah menerima dana bantuan hibah CSR dari PT Mifa Bersaudara sejumlah 3,9 miliar rupiah selama kurun waktu 6 tahun sejak 2019 sampai dengan tahun 2024. Dalam rangka tertib administratif, transparansi dan akuntabilitas pengguna dana publik, kami mintakan kepada pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Syariah Islam kiranya dapat membuat dan penyampaian laporan pertanggungjawaban khususnya penggunaan dana CSR tersebut, dan kami mintakan kepada saudara Bupati Aceh Barat melalui Inspektorat Kabupaten Aceh Barat agar dapat melakukan audit reguler setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Sesuai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang belum tercantum pada desil 1 sampai 4, sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Dikhawatirkan ada masyarakat yang kurang mampu namun tidak masuk ke dalam desil ini sehingga tidak mendapat penerimaan bantuan. Untuk masuk tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat sangat mengharapkan kepada SKPK terkait untuk segera menindaklanjuti laporan DTKS tersebut dengan seksama mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena saat ini bahwa banyak terdapat sekolah SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat yang kekurangannya jumlah murid atau siswa. Padahal fasilitas pada sekolah tersebut sudah sangat memadai seperti bangunan, sarana dan prasarana lainnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat meminta Kepala SK terkait kiranya dapat diskema kembali karena banyak kepala sekolah yang tidak berkompeten sehingga menurunkan jumlah minat murid atau siswa. Selanjutnya, kami informasikan bahwa masih terdapat keluhan-keluhan kekurangannya transportasi yang layak. Untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Aceh Barat sangat mendukung untuk penambahan sarana transportasi tersebut dalam rangka
menunjang kesempurnaan kinerja. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian pemenangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 sesuai hasil pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Terima kasih kepada Sewan beserta jajarannya dan telah memfasilitasi jalannya rapat penyampaian pendapat fraksi terhadap pembahasan dan pendapat rancangan kanun tentang pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat yang telah menyusun dan menyajikan hasil pembahasannya. Akhirnya, kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat dan juru bicara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian pemandangan umum tentang pembahasan dan penetapan rancangan kanun pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Terima kasih kepada semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melabuh 16 Juli tahun 2026, fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, juru bicara Ramli SE dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat. Yang